Oh, alhamdulillah berdeteksi ke imat kat dia tu. Banyak manfaatnya, bisa doa ana bengasepo juk betul ampar. Temuan manuskrip-manuskrip bisa membantah dan mematahkan klaim-klaim dari mereka, baik dari ulama Yaman yang didatangkan ke Nusantara ataupun dari mereka turunannya yang tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Al9 Channel. Juga selamat memasuki tahun baru Hijriah 1446. Hari ini dalam kalender Masehi adalah tanggal 7 bulan Juli 2024 yang masuk pada tanggal 1 Muharram 1446. Ini untuk tanggalan Hijriah mengenang pada masa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara bangsa Indonesia terkhusus di bawah Keraton Mataram Islam juga memiliki tanggalan tersendiri yang memadukan dari tanggalan Saka dengan tanggalan Hijriah yang kemudian sebagian menyebut dengan tanggalan Jawa, tetapi juga dalam situs Keraton Jogja disebut tanggalan atau kalender Sultan Agungan karena penanggalan tersebut hasil kerja keras atau kreasilah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ditandai dengan tanggal 1 Suro tahunnya 1958. Untuk 1 Suro ini besok, jadi selisih sehari. Sebagian dari kawan-kawan mengiranya sama. Jadi 1 Muharramnya perayaannya tadi malam, sementara Suro malam ini. Jadi besok baru tanggal 1 Suro. Tanggalan Sultan Agungan ini memadukan dua metode. Jadi istilah kerennya lah itu solar lunar system. Selamat untuk semuanya di tahun baru ini. Semoga kita semua semakin diberikan kesadaran, semakin diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kesadaran di dalam menelaah dan menggapai kebaikan serta kebenaran. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, itu adalah ilustrasi pembuka dari saya di tanggal 1 Muharram 1446 ini memasuki tanggal 1 Suro 1958 tahun Sultan Agungan. Saya akan menyampaikan satu informasi berkenaan dengan realitas yang terjadi di Madura, bahwa Alhamdulillah beberapa kiai-kiai pinter-pinter yang sebenarnya sepengetahuan saya rata-rata tersambung ke atasnya adalah ke Sunan-Sunan, artinya ke Wali Songo. Yang banyak kalau di daerah saya itu ke Sunan Cendana, ke atas nanti kan ke Ampel juga ya. Sebagian juga ada ke Sunan Giri, ada juga ke Sunan Gunung Jati. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jika sebelumnya manuskrip-manuskrip lama yang merupakan tinggalan dari leluhur itu hanya diletakkan begitu saja karena untuk membaca dulu khawatir rusak atau juga belum waktunya, dengan adanya kajian nasab yang dipelopori dalam tanda petik oleh Kiai Iman untuk di Indonesia ini, alhamdulillah naskah-naskah itu banyak dibuka. Satu di antaranya sudah pernah kami kupas sekilas di kanal ini. Dan berikut ini adalah salah satu manuskrip yang ditulis oleh murid atau santri dari Pujuk Batu Ampar Sepo. Bagi orang Madura mendengar kata Batu Ampar atau mungkin orang-orang Jawa Timuran itu sudah sangat akrab ya, karena tempat peziarahan yang sangat ramai dikunjungi. Nah, kita simak kilasannya berikut ini, saudara-saudaraku. Kak Dinto yang mulia-mulia, Kak Dinto doa dari Kiai Batu Ampar Sepo. Kak Dinto, alhamdulillah berdeteksi ke imat Kak Dinto. Banyak manfaatnya, bisa doa ana bengasepo juk betul ampar ampun Kak Dinto pangki ampun. Kak Dinto doa ana dah Kak Dinto. Kak Dinto atawi doa iki paparing saking makai watu ampar kang sepuh. Gitu. Jelas ya pernyataan dari seseorang yang sedang membaca manuskrip
santri dari Batu Ampar Sepuh atau Kiai Batu Ampar Sepuh itu, jelas bahwa berkah atau manfaat dari kajian nasab itu, beliau sebagai pemilik manuskrip nampaknya mengucapkan bahwa hal itu adalah bagian dari hikmah adanya diskursus nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan dari manuskrip-manuskrip yang ada kemudian ditelaah, dibaca ulang, diterangkan, sehingga semacam ada pertemuan lah, semacam ada musyawarah membahas masalah manuskrip. Ini kan luar biasa. Jika mungkin puluhan tahun atau 100 tahun sebelumnya manuskrip itu hanya tersimpan rapi di dalam lemari, akhirnya dibuka, dibaca, dan di sini kemudian ditemukan doa-doa orang tua kita. Kalau dugaan saya manuskrip tadi ini belum uji karbon ya. Perkiraan saya ya abad 18, antara 1700 dengan 1800 jika lo melihat dari jenis kertasnya. Isinya adalah doa. Sebagian lagi nanti ada isinya tentang fikih, ada juga tentang tasawuf, akhlak. Walaupun masih belum ditemukan yang mengulas secara khusus tentang silsilah. Sabar, barangkali juga ada, karena hal-hal seperti itu kadang terlewatkan. Ada ini sedikit cerita salah satu sahabat kami ya, dari Trah Sunan Derajat, itu memiliki 2 manuskrip, tapi memang agak angker untuk dibuka, dalam pengertian ya masih rembukan antar keluarga. Itu satu di antara manuskripnya berisi kisah-kisah Nabi, kemudian petuah-petuah. Satunya lagi berisi doa-doa, petuah, dan silsilah. Dan ya dari dulu kami sudah tahu, tetapi hal itu dulu ya hanya dianggap sebagai barang keramat tinggalan bujuk gitu saja. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, walaupun belum mengarah kepada temuan tentang silsilah nasab turunan Wali Songo ke atasnya di beberapa manuskrip yang kami perlihatkan tadi, dari doa-doa, dari ajaran-ajaran kebaikan yang bersumber dari puju atau sunan ya. Puju itu bisa berarti buyut, bisa berarti orang yang dikeramatkan. Barangkali kalau sunan itu berasal dari kata sesuhunan, mungkin bisa setara antara puju dengan sunan. Artinya orang yang dihormati dan dimintai petunjuknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, apa intinya? Di antaranya adalah dengan manuskrip-manuskrip yang seperti ini, katakanlah 1700 atau 1800, ini bisa membantah dari klaim, dari propaganda sebagian dari mereka, baik yang sudah berdomisili di Indonesia atau baru datang dari Yaman, diundang untuk menyampaikan ceramah. Di kanal ini pernah kami sampaikan, ada seorang tokoh ulama dari Yaman yang diundang ke Indonesia dalam acara seminar. Dia mengatakan bahwa tanpa ulama Yaman, orang Indonesia tidak akan mengenal Islam. Padahal kita tahu dari semua data-data yang ada, kapan? Kalau kita berbicara Yaman, dalam pengertiannya adalah Hadramaut. Kelompok dari Hadrami, baik itu dari pribumi ataupun dari kaum Ba'alwi yang merantau ke sini, itu kapan awalnya? Sementara manuskrip yang mengajarkan keislaman sudah bertebaran, sudah ada catatan sebelum mereka datang. Bagaimana bisa dikatakan orang kita sudah Islam, mereka baru datang, kemudian tanpa ulama dari Yaman, kita atau orang Indonesia dikatakan tidak akan kenal Islam? Maka ini manfaatnya dari satu sisi. Dan berkenaan dengan siapa ulama Yaman yang mengatakan seperti itu, sudah pernah kami kupas di sini. Ini kami baru membahas turunan Wali Songonya. Belum lagi kepada Wali Songo, dan kalau menggunakan istilah Kiai Agus itu pra Wali Songo. Karena Kiai Agus Sunyoto menghitung Wali Songo itu sebagai gerakan dakwah secara struktural, rapi dan masif, yaitu dari Sunan Ampel. Sebelum Sunan Ampel, pra Wali Songonya
Itu kan sudah mulai. Maka sekali lagi, temuan manuskrip-manuskrip yang dimunculkan atas kesadaran setelah adanya kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sekali lagi bisa membantah dan mematahkan klaim-klaim sepihak dari mereka, baik dari ulama Yaman yang didatangkan ke Nusantara ataupun dari mereka turunannya yang tinggal di Nusantara. Oh, ngegas ya, mohon maaf. Kadang-kadang rada dredeg, rada pegel juga, rada kesel juga gitu. Buyut-buyut kita dari dulu sudah kenal Islam kok, tulisannya udah bagus-bagus. Mereka datang ke sini ngomong yang begitu, sing ora-ora baik. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dari realitas yang ada, mari kita sikapi secara jernih, ya, secara bijaksana. Kalau kemarin saya sempat mengomentari dari letupan-letupan yang ada itu ya mungkin karena saya masih agak muda, masih ada endapan emosional gitu. Tetapi di lain sisi kita biarkan sajalah, mau apapun mereka, data kita sudah memiliki. Belum lagi data-data ilmiah yang sering kali disampaikan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiharto yang membuat mereka nampaknya kalang kabut ya. Sebenarnya kan nggak perlu ke sana ya. Kita turunan siapapun sebenarnya, asal takwa, asal berilmu, asal berakhlak, saya yakin kalau kita berakhlak akan dimuliakan banyak orang. Asal kita jangan meminta-minta dan mencari-cari kemuliaan. Kalau mulia di depan Allah sudah jelas kan, semua sudah paham. Tapi kenapa kemudian sampai ada yang ngamuk-ngamuk, ngajak carok, dan segala macam begecilnya itu? Ya, itulah mungkin bumbu-bumbu. Mari kita tumbuhkan kesadaran masing-masing bahwa persoalan ini adalah persoalan ilmiah yang harus disikapi secara bijaksana dan ilmiah pula. Serta yang terpenting harus kita ingat bahwa bukan persoalan nasabnya semata. Ada efek-efek lain yang mengikuti dari klaim mereka sebagai turunan siapa. Saya tidak perlu ulas lebih lanjut, saya yakin Anda sudah memahami semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan kritik dan saran yang membangun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tak langkung.